rekan-rekan logistik, video kali ini Mimin akan membahas mengenai demand management. Sebelumnya, apakah rekan-rekan tahu demand management dalam dunia logistik itu apa? Mari kita simak penjelasan berikut. Demand management atau manajemen permintaan adalah awal dari seluruh rantai pasokan. Komponen inti manajemen permintaan adalah peramalan permintaan pada penjualan yang merujuk pada upaya memprediksi permintaan di masa yang akan datang. Lalu, apa sih peran dari manajemen permintaan? Manajemen permintaan berperan untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai pasar, seperti menentukan persyaratan bagi produk tertentu, memperkirakan permintaan pelanggan, serta memasukkan pesanan, dan juga berperan dalam mengidentifikasi sumber-sumber permintaan terhadap kapasitas manufaktur, termasuk di dalamnya seperti persyaratan intraperusahaan, permintaan dari bagian layanan, serta penumpukan inventaris promosi dan kebutuhan lainnya untuk alur stok inventaris. Peramalan permintaan berguna pada saat melakukan make to stock dan make to order atau ketika finished good diproduksi setelah menerima pesanan dari pelanggan. Dalam peramalan permintaan terdapat 3 tipe dasar model peramalan, yaitu peramalan penilaian, deret waktu, dan sebab akibat. 1. Peramalan penilaian. Peramalan penilaian merupakan peramalan berdasarkan penilaian atau intuisi dan sering digunakan pada saat pengenalan produk baru. 2. Peramalan deret waktu. Peramalan deret waktu merupakan peramalan berdasarkan permintaan masa depan yang hanya bergantung pada permintaan masa lalu. Contohnya, jika penjualan tahun ini 7% lebih tinggi dari penjualan tahun lalu, perkiraan deret waktu untuk penjualan tahun depan adalah penjualan tahun ini ditambah 7%. 3. Peramalan sebab akibat. Peramalan sebab akibat atau sering disebut sebagai peramalan asosiatif mengasumsikan bahwa satu atau lebih faktor terkait dengan permintaan dan hubungan antara sebab dan akibat dapat digunakan untuk memperkirakan permintaan di masa depan. Contoh dari peramalan sebab akibat yaitu yang pertama, regresi sederhana. Dalam regresi sederhana, permintaan itu hanya bergantung pada satu variabel. Dan yang kedua, regresi berganda. Dalam regresi berganda, permintaan itu bergantung pada 2 variabel atau lebih. Manajemen pesanan. Manajemen pesanan merupakan manajemen yang mengacu pada berbagai kegiatan mengenai siklus pesanan. Siklus pesanan atau juga dikenal dengan siklus pengisian ulang atau waktu tunggu merupakan siklus yang merujuk pada waktu saat pelanggan mulai melakukan pemesanan hingga barang diterima. Memangnya bagaimana sih tahap siklus pesanan? Siklus pesanan terdiri dari 4 tahapan, yaitu dimulai dari pengiriman pesanan, proses pemesanan, pengambilan dan perakitan pesanan, dan tahap terakhir mengantar pesanan. 1. Pengiriman pesanan. Pengiriman pesanan mengacu pada waktu dari saat pelanggan melakukan pemesanan sampai penjual menerima pesanan. Secara umum, ada 5 kemungkinan cara untuk mengirimkan pesanan, yaitu secara langsung, melalui surat, melalui telepon, dengan mesin faksimili, dan secara elektronik. 2. Proses pemesanan. Pemrosesan pesanan mengacu pada waktu sejak penjual menerima pesanan hingga lokasi yang sesuai seperti gudang diizinkan untuk memenuhi pesanan. Aktivitas pemrosesan pesanan yang umum yaitu memeriksa kelengkapan dan keakuratan pesanan, memeriksa kemampuan pembeli untuk membeli, memasukkan pesanan ke dalam sistem, mengkredit penjual dengan penjualan, mencatat transaksi, menentukan lokasi inventaris, dan mengatur transportasi keluar. 3. Pengambilan dan perakitan pesanan. Pengambilan dan perakitan pesanan mencakup semua aktivitas dari saat lokasi yang sesuai seperti gudang diizinkan untuk memenuhi pesanan hingga barang dimuat ke atas kapal pengangkut keluar. Pengambilan dan perakitan pesanan sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, seperti pemindai genggam, identifikasi frekuensi radio atau RFID, dan pengambilan pesanan berbasis suara. 4. Pesan antar. Fase terakhir dari siklus pemesanan adalah pengiriman pesanan. Pengiriman pesanan merupakan hal yang merujuk pada waktu sejak pengangkut mengambil kiriman sampai diterima oleh pelanggan. Agar rekan-rekan lebih paham mengenai demand forecasting,
Yuk simak contoh perhitungan demand forecasting berikut ini. Berikut ini adalah tabel periode waktu dan demand untuk setiap periode. 4 bulan yang lalu mendapatkan sebanyak 180 demand, 3 bulan yang lalu 200 demand, 2 bulan yang lalu 230 demand, dan bulan lalu 250 demand. Penyelesaian pertama yaitu menggunakan teknik Simple Moving Average. Penyelesaian peramalan menggunakan teknik Simple Moving Average weighting factor dapat dilihat pada tabel berikut. Weighting factor atau faktor pembobotan tidak berubah yaitu sebesar 0,25 yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Lalu faktor pembobotan tersebut dikalikan dengan demand dari setiap periode. Hasil dari setiap perkalian tersebut kita jumlahkan, maka jumlah tersebutlah yang akan menjadi banyaknya peramalan permintaan. Penyelesaian kedua yaitu dapat menggunakan teknik Weighted Moving Average. Penyelesaian peramalan menggunakan teknik Weighted Moving Average weighting factor yang dapat dilihat pada tabel berikut. Weighting factor atau faktor pembobotan berubah seiring dengan periode terbaru. Semakin baru periode tersebut, maka pembobotan bertambah banyak 0,10, yang jika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Kemudian, faktor pembobotan tersebut dikalikan dengan demand dari setiap periode. Hasil dari setiap perkalian tersebut kita jumlahkan, maka jumlah tersebutlah yang akan menjadi banyaknya peramalan permintaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa demand management merupakan proses awal dari rantai pasok yang berperan penting untuk mengumpulkan berbagai informasi mengenai pasar, permintaan pelanggan, dan mengidentifikasi sumber-sumber permintaan terhadap kapasitas perusahaan dengan melakukan peramalan permintaan ketika make to stock dan make to order. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua.